Saya belajar mengaji waktu sedari kecil. Itu pertama kali waktu itu saya belajarnya privat. Saya mendatangi langsung guru mengaji. Terus saya untuk memperlancar mengaji saya mempastikannya lagi di rumah. Dan saya khatam Al-Quran itu waktu umur saya SMP. Pertama kali saya membaca Al-Quran pada saat saya masih duduk di bangku SD. Media yang saya gunakan pada masa itu adalah Iqra Dana Al-Quran. Yang pertama kali mengajari saya mengaji adalah guru mengaji di TK TPA Al-Quran di daerah saya. Dan saya khatam Al-Quran saat saya masih kelas 6 SD. Jadi awal pertama belajar Al-Quran itu sejak TK, dan itu belajar Iqra dulu kepada guru di kampung. Jadi kita mendatangi ke rumah beliau untuk belajar mengaji. Nah, setelah beberapa waktu, setelah kita mengenal huruf hijaiyah, kemudian kita belajar melalui Iqra, kemudian nanti di rumah kita ulang lagi dengan didampingi oleh orang tua, dan kemudian kita belajar Al-Quran. Nah, setelah itu kalau tamatnya ya mungkin sekitar SD lah. Makan ini itu, jajan ini itu, banyak banget. Bayarnya pakai e-wallet, top up di BSI Mobile, gak pakai ribet, nyaman banget. Belanja kebutuhan bisa sambil rebahan, pakai e-commerce BSI Mobile aja, bisa bikin kok? Nah gitu dong, bikin happy aja. Ingat sholat, zakat, infak, dan sedekah, semua ada. Hati happy, hidup lebih berkah. BSI Mobile, sahabat mengejar keberkahan. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan yang sangat baik, bulan yang sangat mulia. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dipanggil, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diharapkan orang yang beriman ini pada ujungnya nanti menjadi orang yang takwa. Nah, takwa itu tentu untuk sampai kepada derajat takwa banyak hal yang harus dilakukan, termasuk mengisi Ramadan ini sebaik-baiknya untuk mencapai itu. Di antara itu adalah kebiasaan membaca Al-Quran. Kita di masyarakat kita, orang-orang tua kita membiasakan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran di surau, di masjid, di mana-mana, bahkan di musalla juga. Lalu kalau di musalla habis tarawih itu ramai tadarus Al-Quran. Nah, itu yang dibiasakan kepada kita. Kemudian kita juga ditarget, anak-anak ditarget, orang tua juga menarget dirinya sendiri untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Minimal satu hari itu 1 juz, itu minimal. Dulu pengalaman saya dari kecil begitu, terus teman-teman juga begitu, orang-orang lain. Terus yang dipertanyakan, perbincangan sehari-hari juga mempertanyakan, hari ini kamu udah berapa? Kalau sudah 1 minggu sudah berapa juz? Ada yang biasa, ada yang ketinggalan, ada yang malah lebih, ada yang mungkin udah lebih cepat, ada yang sampai 1 bulan itu bisa 2 kali khatam, ada yang sampai 3 kali khatam, tergantung. Ya, kita semua paling tidak 1 kali khatam kita membaca Al-Quran. Tapi saya kira sekarang kita tidak hanya membaca, tapi juga kita dianjurkan untuk memahami apa isi kandungan Al-Quran. Orang-orang dulu memang ya menghafal Al-Quran sulit. Kita punya lembaga pendidikan sekolah tinggi ilmu Al-Quran, banyak orang yang hafal Al-Quran. Tapi sekarang kalau kita baca juga buku-buku, ada kitab yang menjelaskan, bercerita bahwa orang-orang dulu membaca Al-Quran itu, menghafal Al-Quran, dia tidak akan pindah ke ayat yang lain, surah yang lain sebelum dia paham dan belum melaksanakan apa isi Al-Quran itu. Itu luar biasa. Kalau sekarang barangkali anak yang banyak cepat hafal, tapi memang harus kita tuntut juga untuk mengulang, untuk memahami kandungan Al-Quran sekaligus mengamalkan Al-Quran. Nah, surga
ternyata juga rindu kepada beberapa orang. Di antaranya adalah orang yang membaca Al-Quran. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ina farid. Yang pertama yang dirindukan surga adalah talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi berarti itu jalan ke surga, kita harus banyak membaca Al-Quran. Di samping pahalanya, setiap huruf, setiap kalimat dan sebagainya, nilai-nilai pahalanya sangat luar biasa. Di antaranya juga sangat bagus sekali pada saat ini, pada saat zaman yang sangat sudah rumit, sudah banyak medsos yang mengganggu pikiran kita, mengganggu anak-anak kita, bermain HP dan sebagainya ini. Lalu dengan membaca Al-Quran, insya Allah perbuatan-perbuatan yang lain tidak akan dilakukan. Nah, termasuk juga dalam Ramadan disuruh banyak tidur. Di antaranya banyak tidur itu siang hari untuk mempersiapkan malam hari, qiyamul lail, membaca Al-Quran dan sebagainya. Tapi juga dengan kita tidur itu, kalau para ulama usul fikih itu mengatakan adalah yang mubah itu menjadi wajib. Kenapa? Karena meninggalkan maksiat itu adalah wajib. Maka kalau orang tidur itu berarti dia meninggalkan maksiat. Tarkul ma'asi namanya, meninggalkan perbuatan maksiat. Karena orang tidur tidak mungkin mencuri, orang tidur tidak akan melakukan perbuatan yang tidak baik, orang tidur nggak mungkin korupsi, orang tidur tidak mungkin nipu orang dan sebagainya. Semua pekerjaan yang ma'asi, yang maksiat itu tidak akan dilaksanakan bagi orang yang tidur. Nah, selain tidur baca Al-Quran, tidur baca Al-Quran itu akan sangat luar biasa. Saya kira ini yang kita biasakan kepada kita semua, kepada orang-orang di sekitar kita, terutama juga kepada anak-anak kita di saat sulit seperti ini. Apalagi kita juga dalam masa wabah yang sampai hari ini kita tidak tahu kapan berhentinya. Maka harus banyak kita tobat, karena juga dalam Ramadan itu adalah diampuni segala dosa-dosa kita. Nah, dosa-dosa kita akan terampuni. Rasul mengatakan, ragima anfu rajulin idza dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyafiralah. Rugi sekali seseorang yang ditemui bulan Ramadan, tapi sampai tamat Ramadan, selesai Ramadan, dosa-dosanya belum mendapatkan ampunan. Nah, oleh karena itu kita menggunakan kesempatan Ramadan ini untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah, berdoa lebih banyak dan sebagainya, berbakti kepada orang tua dan menghargai orang-orang di sekitar kita, banyak silaturahim, banyak bersedekah. Itu perbuatan-perbuatan yang sangat luar biasa, terutama juga membaca Al-Quran tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.